Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Badal-Hamdani. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi saya yang berjudul tentang Qawaid Fiqhiyah. Adapun materi-materi yang saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian Qawaid Fiqhiyah, pembagian Qawaid Fiqhiyah, tujuan dan urgensi Qawaid Fiqhiyah, buku-buku sumber kaidah fiqhiyah 4 mazhab dan kaidah dan kawaidul khamsah. 1. Pengertian kawaid fiqhiyah. Toha Andiko menjelaskan kawaid fiqhiyah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata, yaitu kawaid dan fiqhiyah. Kawaid adalah bentuk jamak dari kata kaidah yang secara etimologi berarti dasar atau fondasi. Jadi kawaid berarti dasar-dasar sesuatu. Pengertian kaidah yang bersifat hissi ini dapat ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127 dan surat An-Nahl ayat 26. Secara terminologinya, kaidah dengan hukum yang bersifat universal atau kulli dan dapat diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya, yang mana persoalan-persoalan bagian juz'i tersebut dapat dikenali dirinya. Sedang Al-Jurjani dengan lebih sederhana mendefinisikan kaidah sebagai proposisi atau peristiwa universal yang dapat diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya. Sedangkan fiqhiyah berasal dari kata fikih yang ditambah ya nisbah, gunanya untuk menunjukkan jenis. Secara etimologi, kata fikih berasal dari kata fiqhon yang merupakan masdar dari fi'il madi faqihah yang berarti paham. Selain itu, juga dimaknai sebagai pemahaman dan mendalam yang untuk sampai padanya diperlukan pengarahan pemikiran secara bersungguh-sungguh. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka ulama terbagi dua dalam memaknai kawaid fiqhiyah berkenaan dengan perbedaan mereka dalam memandang keberlakuannya. Mereka beralasan bahwa realitanya seluruh kawaid fiqhiyah memiliki pengecualian sehingga penyebutan kulli terhadap kawaid fiqhiyah menjadi kurang tepat. Sedang bagi ulama yang memandang kawaid fiqhiyah sebagai bersifat kulli, mereka beralasan pada kenyataan bahwa pengecualian yang terdapat pada kawaid fiqhiyah tidaklah banyak. Jadi pada dasarnya kedua kelompok ulama di atas sepakat tentang adanya istisna atau pengecualian. Dalam penerapan kawaid fiqhiyah hanya saja mereka berbeda pendapat berkenaan dengan pengaruh istisna terhadap universal kawaid fiqhiyah. Yang kedua, pembagian kawaid fiqhiyah. Abu Al-Haris Al-Ghazali membagi kaidah fiqhiyah pada dua bagian, yaitu kaidah-kaidah yang mempunyai keluasan cakupan kepada permasalahan cabang dan permasalahan fikih. Yang kedua, kaidah-kaidah yang disepakati di kalangan fuqaha dan yang diperselisihkan. Muhammad Utsman Sabir membagi kepada 4 bagian, yaitu kaidah yang mempunyai cakupan yang luas, cakupan sedikit, bahkan hanya pada satu bab fikih atau kaidah induk. Yang kedua, kaidah berdasarkan dalilnya, apakah nas atau konklusi hukum. Yang ketiga, kaidah berdasarkan kepada kemandiriannya atau derivasi kaidah lain. Yang keempat, kaidah yang disepakati fuqaha atau yang diperselisihkan mereka. Yang kelima, Abdul Al-Aziz Muhammad Azam membagi kaidah fiqhiyah sebagai berikut. Yang keenam, kaidah fiqhiyah berdasarkan dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Yang ketujuh, kaidah yang berdasarkan luasnya cakupan masalah fikih yang dimilikinya dan lain-lain. Kecenderungan pembagian kaidah fiqhiyah. Yang pertama, kaidah al-asasiyah yang memiliki cakupan furu'iyah yang sangat luas, komprehensif dan universal sehingga hampir menyentuh elemen hukum fikih. Yang kedua, kaidah aulabiyah, kaidah yang memiliki cakupan furu'i
yang sangat luas, tetapi tidak seluas cakupan kaidah al-asasiyah. Yang ketiga, kaidah al-ghaliyah yang memiliki cakupan terbatas, bahkan cenderung sangat sedikit. Adapun di sisi kesepakatan dan ketidaksepakatan fuqaha dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kaidah yang disepakati semua mazhab yaitu kaidah al-asasiyah. Yang kedua, kaidah yang disepakati oleh satu mazhab, jumlahnya mencapai 40 kaidah. Yang ketiga, kaidah yang diperselisihkan internal satu mazhab, jumlahnya mencapai 20. Masuk pada materi yang ketiga, yaitu tujuan dan urgensi kaidah qawaid fiqhiyah. Menurut Dr. Haji Fatur Rahman Az-Zahri MHI, tujuan qawaid fiqhiyah akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi, akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi hukum dalam waktu dan tempat yang berbeda, untuk keadaan dan adat yang berbeda, mempermudah dan menguasai materi hukum, mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi dan tahrij untuk memahami permasalahan-permasalahan baru, mempermudah orang yang berbakat fikih dalam mengikuti atau memahami bagian-bagian hukum dengan mengeluarkan dari tempatnya. Urgensi qawaid fiqhiyah dari Haji Fatur Rahman Az-Zahri MHI menjelaskan bahwasanya urgensi kaidah fikih dapat dilihat dari dua sudut. Yang pertama, dari sudut sumber kaidah merupakan media bagi peminat fikih untuk memahami dan menguasai maqasid al-syariah. Yang kedua, dari segi istinbat al-ahkam, kaidah fikih mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Masuk pada materi yang ketiga, buku-buku sumber kaidah fiqhiyah 4 mazhab. Yang pertama, qawaid dalam pemikiran mazhab al-Hanafi. Yang kedua, qawaid pemikiran mazhab Maliki. Yang ketiga, pemikiran itu saja menurut saya. Masuk kepada materi yang kelima, yaitu tentang qawaidul khamsah. Ashar menjelaskan bahwasanya kaidah-kaidah fikih bukanlah merupakan hal baru dalam Islam. Kaidah-kaidah tersebut telah ada sebelum ia dikenal sebagai salah satu dari disiplin ilmu Islam. Bahkan kaidah-kaidah fikih itu tumbuh sering sejalan dapat proses awal diturunkannya syariat sejak turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-umuru bimaqasidiha. Pengertiannya yaitu maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum yang menjadi konsekuensi atas setiap perkara haruslah selalu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan perkara tersebut. Dan yang kedua, al-yakinah la izalu bisak, atau keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Secara etimologi, al-yakin adalah sesuatu yang menetap, kepercayaan yang pasti. Yang ketiga, al-maskatu tajlabu at-tisir, atau kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan. Mungkin itu saja materi saya pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.